Hai rebahaners, bayangin kamu pindah ke rumah baru di tengah kota, niatnya mau hidup tenang. Tapi belum seminggu kamu nemu buaya. Dan bukan buaya darat, bukan juga buaya mutasi, tapi buaya yang bisa nyanyi cuy. Selamat datang di film Lyle, Crocodile. Kisah keluarga, musik, dan seekor buaya yang lebih bersuara emas dari kontestan Indonesian Idol. Kerja bagus. Film dibuka dengan Hector P. Valenti, seorang performer yang pengen banget jadi terkenal. Gayanya flamboyan, percaya dirinya level dewa. Tapi nasibnya, ya begitu-begitu aja. Hector coba berbagai cara buat sukses. Mulai dari sulap, nyanyi, sampai akrobat kecil-kecilan. Tapi sayangnya, nggak ada yang benar-benar nendang. Sampai akhirnya dia pergi ke toko hewan dan nemu seekor anak buaya yang bisa nyanyi. Bayangin ya, hewan bersisik, gigi tajam, tapi suara tinggi. Namanya Lyle. Dan dari situ, Hector langsung punya rencana besar. Aku bakal jadi kaya raya bareng buaya ini, gitu katanya. Latihan demi latihan dijalani. Lyle bisa nyanyi, bisa goyang-goyang, bahkan bisa masak seblak. Oke, yang ini ngarang. Tapi ada satu masalah, Lyle gak bisa tampil di depan orang. Sekalinya ada penonton, dia jadi gugup, suaranya hilang. Kayak mahasiswa disuruh presentasi tanpa PowerPoint. Hector panik, uang habis, harapan pupus, dan akhirnya dia ninggalin Lyle sendirian di loteng rumahnya. Waduh, tegak banget ya. Si buaya ditinggalin begitu aja kayak chat yang cuma dibaca tapi gak dibalas. Sakit gak tuh? Beberapa tahun kemudian, rumah itu dibeli sama keluarga Prim. Ada ayah yang super canggung, ibu yang perfeksionis banget, dan anak mereka, Josh, anak cowok pemalu yang susah dapat teman. Josh ini tipikal bocah rumahan, gak pede, gak suka keramaian, dan lebih sering menyendiri. Sampai suatu malam, dia dengar suara aneh dari loteng. Pas diselidiki, buaya bisa nyanyi. Dan lucunya, Josh malah gak takut. Malah pelan-pelan mereka jadi temenan. Josh jadi lebih berani, lebih percaya diri, dan hidupnya mulai berwarna. Karena siapa sangka sahabat sejatinya ternyata seekor buaya bersuara merdu. Setelah ketahuan sama keluarga Prim, awalnya si ayah jelas panik dong. Ada buaya di rumah kita. Lyle langsung tunjukkan sisi lucu dan manisnya. Dia bantu masak, nyapu, bahkan nyuci piring. Multitalenta banget kayak calon menantu idaman. Pelan-pelan, Lyle jadi bagian dari keluarga. Bukan cuma Josh yang berubah, ayah dan ibu juga jadi lebih santai. Pokoknya, kalau Lyle ikut main sinetron, dia pasti jadi buaya baik yang direbutin semua orang. Tapi seperti biasa, hidup gak pernah mulus-mulus amat. Datanglah Tuan Grumps, tetangga sebelah yang hobinya ngeluh, nguping, dan lapor-lapor. Dia udah curiga dari awal kalau rumah sebelah aneh. Dan bener aja, dia ngeliat Lyle. Tanpa pikir panjang, dia langsung panggil polisi hewan. Dan Lyle dijemput paksa. Sedih banget, gengs. Josh kehilangan sahabatnya, keluarga Prim kembali sepi. Tapi tenang, kisah ini belum tamat. Hector muncul lagi. Kali ini benar-benar mau nebus kesalahannya. Bersama Josh dan keluarga Prim, mereka bikin rencana buat ngebebasin Lyle. Dan gak cuma itu, mereka ngajak Lyle tampil di acara besar. Ini momen penentuan. Apakah Lyle bisa atasi rasa takutnya? Singkat cerita, malam pun tiba. Maksudnya di panggung. Lyle sempat gugup. Tapi saat lihat Josh di bangku penonton, dia langsung semangat. Dan boom, suara merdunya keluar, bikin satu ruangan terdiam, lalu berdiri dan tepuk tangan. Bahkan Pak Grumps yang awalnya benci, jadi tetap nyebelin sih, tapi diam dulu.
Penampilan itu bukan cuma membuktikan kalau Lyle hebat, tapi juga nunjukin bahwa dia nggak sendirian. Lyle akhirnya bisa tinggal bersama keluarga Prim. Bukan di kandang, bukan di panggung, tapi di rumah. Film ini ngajarin kita satu hal. Keluarga bisa datang dari mana aja, bahkan dari buaya yang bisa nyanyi. Dan kadang sahabat terbaik nggak harus manusia, bisa jadi buaya bersisik yang suka makan seblak. Jadi mungkin itu saja pembahasan alur cerita film kali ini cuy. Kalau kamu suka alur film kayak gini, yang lucu, hangat, dan penuh makna, langsung aja pencet like-nya. Komen dong, buaya ini lebih setia dari mantan. Dan tentu subscribe biar gak ketinggalan alur film lainnya. Sampai ketemu lagi di Rebahaners, tempat dimana film diceritain pakai gaya mager tapi berfaedah